Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Jalilul Akbar, Allahu Jalla Jalal Wahdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tufatihu lana biha abwabar ridho wa taysir wa tughalliku biha anna abwab syarri wa ta'asir. Anta rabbul maula, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Puja puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada zat Allah yang Rabbun Ghafur, yang telah menciptakan negara kita Indonesia subur makmur. Salawat beruntayan salam yang selalu membasahi lisan kita semoga disampaikan kepada paduka yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Abdul Rashid Teguhdin Hamid MPD, yang semoga oleh Allah dimuliakan. Yang kami hormati teman-teman strata 2 STI Al-Hikmah, yang semoga oleh Allah dimuliakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya Maulana Latif dan teman saya Bapak Wastoni akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pertumbuhan Pendidikan Islam. Pertumbuhan pendidikan Islam dimulai dari masa pembinaan pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan masa pembinaan pendidikan Islam? Masa pembinaan pendidikan Islam ialah masa di mana proses penurunannya ajaran-ajaran Islam kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang kemudian dilakukan dengan proses pembudayaan. Ajaran-ajaran Islam itu masuk ke dalam kehidupan manusia yang berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang lebih manusiawi. Masa pembinaan pendidikan Islam ini berlangsung selama 22 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun. Tepatnya dimulai dari 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, yakni 6 Agustus 610 Masehi, sampai wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Fungsi masa pembinaan pendidikan Islam ini untuk meluruskan perkembangan budaya umat manusia yang ada pada zaman itu, dan meletakkan unsur-unsur pendidikan Islam ini menjadi dasar pemicu untuk perkembangan budaya untuk di kemudian harinya. Masa pembinaan Islam pada masa Rasulullah terjadi menjadi 2 periode. 1 periode Makkah, 2 periode Madinah. Makkah itu ialah kota suci umat Islam, tempat berdirinya Ka'bah, tempat umat Islam melaksanakan ibadah haji. Pada awal mula masuknya ajaran Islam kepada masyarakat Mekah, yang mana karakteristik masyarakat Mekah pada saat itu satu bersifat politeisme, yakni mengakui lebih dari satu Tuhan, menyembah berhala-berhala dan yang lainnya. Banyak melakukan pelanggaran sosial, mabuk, judi, zina itu menjadi hal biasa. Pembunuhan bayi perempuan itu menjadi kegembiraan, karena lahirnya bayi perempuan itu sebuah aib bagi sebuah keluarga, bahkan bagi satu kaum. Wanita pada saat itu derajatnya sangat rendah. Mereka tidak memiliki hak sosial, bahkan hak hukum sekalipun. Selanjutnya, keadaan di sana persaingan antara keturunan atau kaum sangatlah tinggi. Keadaan masyarakat di sana sangat memegang teguh kepercayaan nenek moyang mereka.
pada masa periode Mekah dimulai dari Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi sewaktu beliau usia 40 tahun. Ayat yang pertama turun yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dilanjutkan dengan surat selanjutnya yakni surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, dan sampai ayat selanjutnya, sampai ayat 7 al-ayat. Masa pembinaan pendidikan Islam periode Mekah yakni dimulai sejak turunnya wahyu tersebut yang pertama sampai Nabi hijrah ke Madinah sejak tahun 610 sampai 622 Masehi, atau selama 12 tahun 5 bulan 21 hari. Pada masa pembinaan di Mekah, beliau menyampaikan dakwahnya, ajaran-ajaran Islamnya dengan secara sembunyi-sembunyi. Yang beliau lakukan yakni mengajak pertama keluarganya yang paling dekat, yakni istrinya, siapa? Siti Khadijah, kemudian anak pamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haris sebagai pembantu, kemudian sahabatnya yakni Abu Bakar, disusul kemudian Utsman bin Affan, Jubair ibnu Affan, Jubair ibnu Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, anak dari paman ibundanya Nabi, Abdurrahman ibnu Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah ibnu Zahra, Arkam ibnu binti Arqam, Fatimah binti Khotob, dan Said ibnu Zaid. Mereka ini adalah disebut as-sabiqul awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Pengajaran selama sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Pusatnya itu ada di rumah Arqam ibnu Abi Arqam. Setelah turunnya ayat 94 surah Al-Hijr, memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Apa ayatnya? Fasda bima tu'maru, fasda, sampaikanlah dengan terang-terangan, bima tu'maru, terhadap apa yang diperintahkan, wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ketika turun ayat tersebut, maka Nabi melakukan secara terang-terangan. Apa yang pertama dilakukan? Menyeru karib kerabatnya dari keturunan Abdul Muthalib. Beliau mengumpulkan keluarganya dan beliau berkata ke seluruh keluarganya, saya tidak melihat seorang di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah mereka yang lebih baik dari apa yang aku bawakan kepada kalian, yakni dunia dan akhirat. Tuhanku memerintahkan untuk mengajak kalian semua kepada jalan yang benar. Siapakah di antara kalian yang mau mendukung saya? Kata Nabi. Semua yang ada di sana menolak mentah-mentah kecuali Ali bin Abi Thalib. Setelah menyeru karib kerabatnya, beliau menyeru masyarakat umum, baik itu para bangsawan, hamba sahaya. Bahkan pada musim haji beliau mendatangi kemah-kemah, tenda-tenda pada musim haji tersebut. Tidak semua kelompok menerimanya, kecuali yang menerima ada yang berasal dari Yastrib dan kabilah Khazraj. Kenapa dari Yastrib dan kabilah Khazraj menerimanya? Ada beberapa faktor. Satu, mereka menerima kabar bahwa akan lahirnya Rasul baru. Kedua, suku Khazraj dan Aus mendapat tekanan
dan ancaman dari kelompok Yahudi. Ketiga, konflik antara suku Khazraj dan Aus sangat berlangsung lama sehingga mereka membutuhkan pemimpin yang bisa melindungi mereka. Setelah itu datang 12 orang. Di musim haji ke-12 datang 12 orang dari Yastrib menuju Aqabah kepada Nabi meminta dibaiat. Dan hal itu dinamakan dengan Bai'ah Aqabah 1. Setelah mereka belajar dengan ilmu yang mumpuni, mereka menyebarkan Islam di Yastrib dengan jihadnya yang luar biasa sehingga datang 73 orang kepada Nabi meminta bai'ah, yang mana hal tersebut disebut Bai'ah Aqabah kedua. Pada masa periode Mekah, pokok pembinaan pendidikan Islam yakni satu pendidikan tauhid sesuai dengan teori dan prakteknya. Satu, mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta sehingga pujian dan yang lainnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan Allah Subhanahu wa taala juga adalah raja di hari kemudian yang akan memperhitungkan segala amal baik atau buruk yang dilakukan manusia di dunia. Mengajarkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya kita meminta. Selanjutnya, pengajaran Al-Quran diambil dari pelajaran surah Al-Alaq, yakni pendidikan keagamaan, membaca dengan nama Allah bukan dengan nama-nama berhara, pendidikan akliyah dan ilmiah, yakni penciptaan manusia dari segumpal darah, khalaqal insana min alaq. Pendidikan akhlak budi pekerti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan pendidikan jasmani dari surah Al-Mudaththir, kesehatan, kebersihan, ayat wasiyah baka fatohir. Banyak kafir Quraisy yang menentang sehingga beliau hijrah ke Madinah. Disitulah terjadi periode pembinaan pendidikan Islam pada periode Madinah, yang mana periode Madinah akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Wastoni. Tempat dan waktu kami persilakan. Periode Madinah. Karakteristik masyarakat Madinah, keadaan tidak jauh beda dengan di Mekah, ditambah antara suku saling berperang dan tidak ada pemerintahan yang menegaskan hukum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW setelah datang di sana menghapuskan semua perbedaan suku dan mengkelompokkan penduduk dengan satu nama umum, yaitu Ansor. Dia melaksanakan hukum dan ketertiban, membuat perdamaian, dengan begitu mengukuhkan iktikad baik orang-orang Madinah. Kemudian berikutnya pada periode Madinah, periode ini tahun 622 sampai 632 Masehi atau tahun 1 sampai 11 Hijriah. Usaha pendidikan yang pertama adalah membangun masjid. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai institusi pendidikan. Melalui pendidikan masjid ini, Rasulullah memberikan pengajaran dan pendidikan Islam, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Pendidikan sosial, politik dan kewarganegaraan, pendidikan anak dalam Islam, pendidikan hankam, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam. Rasulullah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Kemudian kesimpulan, masa pembinaan Islam adalah masa di mana proses penurunan dan pembudayaannya. Ada dua periode. Pertama, periode Makkah, titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim. Yang kedua, pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.